Menteri Agama Yahud Khalil Qoumas menerbitkan surat edaran penyelenggaraan Hari Raya Idul Fitri 1444 Hijriah atau 2023 Masehi dengan nomor surat edaran 5 tahun 2023. Dalam surat yang diterbitkan itu, Menteri Agama menghimbau umat Islam untuk menjaga ukhuwah Islamiyah dalam menyikapi perbedaan awal Syawal tahun ini. Diketahui pengurus pusat Muhammadiyah memang sudah menginformasikan bahwa mereka akan merayakan Lebaran Idul Fitri tahun ini pada 21 April atau Jumat besok. Sedangkan pemerintah bakal menggelar sidang isbat atau penetapan awal Syawal Ramadan maksud kami Syawal 1444 Hijriah terlebih dahulu pada hari ini, Kamis 20 April. Umat Islam diimbau untuk tetap menjaga ukhuwah Islamiyah dan toleransi dalam menyikapi kemungkinan perbedaan penetapan 1 Syawal 1444 Hijriah. Sementara itu, pemerintah melalui Kementerian Agama akan melaksanakan sidang isbat penetapan Lebaran Idul Fitri 2023 atau 1 Syawal 1444 Hijriah di kantor Kemenang Jakarta Pusat pada Kamis 20 April sore ini. Sidang isbat akan dipimpin langsung oleh Menteri Agama Yahud Khalil Qoumas di Auditorium HM Rasjidi Kemenang secara tertutup. Dalam informasi yang diterima, sidang isbat akan diawali dengan seminar pemaparan posisi hilal pada pukul 17 waktu Indonesia Barat. Seminar posisi hilal ini dilaksanakan Kemenak secara terbuka untuk umum. Kemenak bahkan menyediakan live streaming di kanal YouTube mereka. Kemudian sidang isbat akan dimulai setelah salat maghrib atau sekitar pukul 18:15 waktu Indonesia Barat. Menteri Agama sendiri yang akan memimpin jalannya sidang isbat yang akan digelar secara tertutup sore nanti. Setelah dicapai keputusan, Menak dan sejumlah perwakilan dari pihak lain akan memberikan hasil sidang isbat penetapan Lebaran 2023 dalam konferensi pers. Rencananya jumpa pers tersebut akan digelar pada pukul 19:05 waktu Indonesia Barat. Adapun pada Kamis 20 April atau hari ini, posisi hilal saat matahari terbenam di seluruh wilayah Indonesia berada di atas ufuk. Posisi hilal berada pada ketinggian 0 derajat 45 menit hingga 2 derajat 21,6 menit dengan sudut elongasi antara 1 derajat 28,2 menit hingga 3 derajat 5,4 menit. Dirjen Bimas Islam Kemenang Kamarudin mengatakan hasil hisab dan rukyatul hilal ini akan dibahas dalam sidang isbat untuk kemudian ditetapkan kapan jatuhnya 1 Syawal. Sementara itu, Kemenang mempersiapkan lokasi pengamatan hilal yang tersebar di 123 titik di seluruh Indonesia. Kamarudin mengatakan lokasi pengamatan hilal di Aceh sebagai wilayah paling barat Indonesia berada di Observatorium Tengku Cikuta Karang Loknya dan Bukit Blangtiron Lok Seumawe. Sementara lokasi pemantauan hilal di Jakarta berada di Gedung Kanwil Agama DKI Jakarta, Masjid Hasyim Asy'ari Jakarta Barat, Ponpes Hidayatullah Basmol Jakarta Barat, dan Pulau Pramuka Kepulauan Seribu. Kemudian pemantauan hilal juga dilakukan di wilayah paling timur Indonesia, yaitu Papua. Lokasi pemantauan hilal di Papua berada di Hotel Waigo Sorong, dan Pantai Hotel Nirmala Beach, Kabupaten Biak Numfor. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Menteri Agama Yahud Khalil Qoumas menerbitkan surat edaran penyelenggaraan Hari Raya Idul Fitri 1444 Hijriah atau 2023 Masehi dengan nomor surat edaran 5 tahun 2023. Dalam surat yang diterbitkan itu, Menteri Agama menghimbau umat Islam untuk menjaga ukhuwah Islamiyah dalam menyikapi perbedaan awal Syawal tahun ini. Diketahui pengurus pusat Muhammadiyah memang sudah menginformasikan. Saya akan menyampaikan maklumat pimpinan pusat Muhammadiyah nomor 1 MLM
I.0-E-2023 tentang penetapan hasil hisab Ramadan, Syawal, dan Zulhijjah 1444 Hijriah. Jadi ini maklumat PP yang sudah dikeluarkan sebelum Ramadan, mencakup 3 bulan ibadah, Ramadan, Syawal, dan Zulhijjah. Nah, terkait Syawal ini diputuskan bahwa 1 Syawal 1444 Hijriah jatuh pada hari Jumat Pahing tanggal 21 April tahun 2023 Masehi. Jadi Rabu, Kamis, Jumat, ya 3 hari lagi. Jadi dasar penetapan itu adalah perhitungan hisab hakiki wujudul hilal. Jadi hisab hakiki wujudul hilal itu adalah kriteria untuk menentukan awal bulan baru Hijriah, termasuk bulan-bulan ibadah Ramadan, Syawal, dan Zulhijjah dengan 3 kriteria. Pertama, telah terjadi ijtima'. Yang kedua, ijtima' itu terjadi sebelum tenggelam matahari. Dan yang ketiga, saat matahari tenggelam itu bulan masih berada di atas ufuk, artinya belum tenggelam. Nah, untuk akhir Ramadan, ijtima'nya terjadi lusa, hari Kamis. Ijtima' itu adalah 3 benda langit, matahari, bulan, dan bumi berada pada garis lurus. Besok itu benar-benar lurus. Bukan besok, maksud saya lusa itu benar-benar lurus sehingga terjadi gerhana matahari. Jadi matahari terlindungi oleh bulan dari permukaan bumi walaupun tidak seluruh permukaan bumi. Nah, jadi itu namanya ijtima'. Tapi ijtima' itu terkadang ya tidak gerhana, tapi dalam beberapa waktu tertentu terjadi gerhana seperti lusa, Kamis akan terjadi gerhana. Itu pertanda bulan berjalan berakhir. Kemudian yang kedua, di sore hari, dan gerhana itu terjadi ya menjelang siang hari. Jadi sebelum matahari terbenam. Dan yang ketiga, saat terbenam matahari itu bulan berada di atas ufuk dengan ketinggian 1 derajat 47 menit 58 detik. Nah, jadi oleh karena itu pada Kamis sore parameter untuk memasuki bulan Syawal telah terpenuhi ketiganya. Oleh karena itulah Muhammadiyah memutuskan bahwa hari Jumat adalah tanggal 1 Syawal, yaitu hari Idul Fitri itu. Jadi itu dasarnya. Jadi tidak berdasarkan penampakan, tapi berdasarkan posisi geometris 3 benda langit, matahari, bulan, dan bumi, seperti saya jelaskan tadi. Mungkin dari saya cukup sekian. Cuma kenapa kita pakai hisab? Sering juga ditanyakan itu. Yang pertama ya untuk kemudahan dan kepraktisan saja. Karena kemudahan itu dalam Quran sebuah prinsip. Yuridullahu bikumul yusr. Allah menghendaki kemudahan bagimu. Wala yuridu bikumul usr. Tidak menghendaki kesukaran.
Nah, salah satu yang memberi kemudahan kepada hidup kita itu adalah kemajuan ilmu dan teknologi. Jadi kemajuan ilmu dan teknologi, ya seperti kita punya HP, kita bisa naik mobil dan sebagainya, itu kemudahan-kemudahan berkat kemajuan ilmu. Lah, dalam penentuan awal bulan baru, kita pun memanfaatkan kemudahan yang diberikan oleh pengetahuan, di mana ya hasil pengetahuan itu kita manfaatkan. Kita nggak usah terlalu bersusah-susah mengeluarkan biaya yang besar untuk menentukan masuk bulan baru seperti bulan Ramadan, Syawal dan Zulhijjah. Ya, kita cukup melakukan perhitungan itu. Jadi itulah, jadi antara lain kenapa kita menggunakan hisab, ya diantaranya kemudahan. Dan kenapa juga kok 0 derajat itu tidak harus 2, tidak 3, tidak 4. Itu karena kita adalah kawasan yang berada di bagian timur, di bagian zona timur bumi. Kita GMT 7, artinya kita 7 jam mendahului GMT. Jadi kita di timur. Kalau kita terlalu tinggi, itu berarti ya kita akan terlambat memasuki bulan baru itu. Dan rendah di timur itu penting untuk menuju penyatuan kalender Islam secara global. Nah, jadi demikian, dan terima kasih pada sekretaris yang beri waktu pada saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah nonton. Menteri Agama Yahud Khalil Khoumas menerbitkan surat edaran penyelenggaraan Hari Raya Idul Fitri 1444 Hijriah atau 2023 Masehi dengan nomor surat edaran 5 tahun 2023. Dalam surat yang diterbitkan itu, Menteri Agama menghimbau umat Islam untuk menjaga ukhuwah Islamiyah dalam menyikapi perbedaan awal Syawal tahun ini. Diketahui pengurus pusat Muhammadiyah memang sudah menginformasikan bahwa mereka akan merayakan Lebaran Idul Fitri tahun ini pada 21 April atau Jumat besok. Sedangkan pemerintah bakal menggelar sidang isbat atau penetapan awal Syawal Ramadan mau masuk Kamis Syawal 1444 Hijriah terlebih dahulu pada hari ini, Kamis 20 April. Umat Islam diimbau untuk tetap menjaga ukhuwah Islamiyah dan toleransi dalam menyikapi kemungkinan perbedaan penetapan 1 Syawal 1444 Hijriah. Sementara itu, pemerintah melalui Kementerian Agama akan melaksanakan sidang isbat penetapan Lebaran Idul Fitri 2023 atau 1 Syawal 1444 Hijriah di kantor Kemenang Jakarta Pusat pada Kamis 20 April sore ini. Sidang isbat akan dipimpin langsung oleh Menteri Agama Yahud Khalil Khoumas di Auditorium HM Rasjidi Kemenang secara tertutup. Dalam informasi yang diterima, sidang isbat akan diawali dengan seminar pemaparan posisi hilal pada pukul 17 waktu Indonesia Barat. Seminar posisi hilal ini dilaksanakan Kemenak secara terbuka untuk umum. Kemenak bahkan menyediakan live streaming di kanal YouTube mereka. Kemudian sidang isbat akan dimulai setelah salat maghrib atau sekitar pukul 18:15 waktu Indonesia Barat. Menteri Agama sendiri yang akan memimpin jalannya sidang isbat yang akan digelar secara tertutup sore nanti. Setelah dicapai keputusan, Menak dan sejumlah perwakilan dari pihak lain akan memberikan hasil sidang isbat penetapan Lebaran 2023 dalam konferensi pers. Rencananya jumpa pers tersebut akan digelar pada pukul 19:05 waktu Indonesia Barat. Adapun pada Kamis 20 April atau hari ini, posisi hilal saat matahari terbenam di seluruh wilayah Indonesia berada di atas ufuk. Posisi hilal berada pada ketinggian 0 derajat 45 menit hingga 2 derajat 21,6 menit dengan sudut elongasi antara 1 derajat 28,2 menit hingga 3 derajat 5,4 menit.
Dirjen Bimas Islam Kemenag Kamarudin mengatakan hasil hisab dan rukyatul hilal ini akan dibahas dalam sidang isbat untuk kemudian ditetapkan kapan jatuhnya 1 Syawal. Sementara itu, Kemenag mempersiapkan lokasi pengamatan hilal yang tersebar di 123 titik di seluruh Indonesia. Kamarudin mengatakan lokasi pengamatan hilal di Aceh sebagai wilayah paling barat Indonesia berada di Observatorium Tengku Cikuta Karang Loknya dan Bukit Blangtiron Lok Seumawe. Sementara lokasi pemantauan hilal di Jakarta berada di Gedung Kanwil Agama DKI Jakarta, Masjid Hasyim Asy'ari Jakarta Barat, Ponpes Hidayatullah Basmol Jakarta Barat, dan Pulau Pramuka Kepulauan Seribu. Kemudian pemantauan hilal juga dilakukan di wilayah paling timur Indonesia, yaitu Papua. Lokasi pemantauan hilal di Papua berada di Hotel Waigo Sorong, dan Pantai Hotel Nirmala Beach, Kabupaten Biak Numfor. Saya akan menyampaikan maklumat pimpinan Pusat Muhammadiyah nomor 1 MLM I-0-E-2003 tentang penetapan hasil hisab Ramadan, Syawal, dan Zulhijjah 1444 Hijriah. Jadi ini maklumat PP yang sudah dikeluarkan sebelum Ramadan, mencakup 3 bulan ibadah, Ramadan, Syawal, dan Zulhijjah. Nah, terkait Syawal ini diputuskan bahwa 1 Syawal 1444 Hijriah jatuh pada hari Jumat Pahing tanggal 21 April tahun 2023 Masehi. Jadi Rabu, Kamis, Jumat, ya 3 hari lagi. Jadi dasar penetapan itu adalah perhitungan hisab hakiki wujudul hilal. Jadi hisab hakiki wujudul hilal itu adalah kriteria untuk menentukan awal bulan baru Hijriah, termasuk bulan-bulan ibadah Ramadan, Syawal, dan Zulhijjah dengan 3 kriteria. Pertama, telah terjadi ijtima'. Yang kedua, ijtima' itu terjadi sebelum tenggelam matahari. Dan yang ketiga, saat matahari tenggelam itu bulan masih berada di atas ufuk, artinya belum tenggelam. Nah, untuk akhir Ramadan, ijtima'nya terjadi lusa, hari Kamis. Ijtima' itu adalah 3 benda langit, matahari, bulan, dan bumi berada pada garis lurus. Besok itu benar-benar lurus. Bukan besok, maksud saya lusa itu benar-benar lurus sehingga terjadi gerhana matahari. Jadi matahari terlindungi oleh bulan dari permukaan bumi walaupun tidak seluruh permukaan bumi. Nah, jadi itu namanya ijtima'. Tapi ijtima' itu terkadang ya tidak gerhana, tapi dalam beberapa waktu tertentu terjadi gerhana seperti lusa, Kamis akan terjadi gerhana. Itu pertanda bulan berjalan berakhir. Kemudian yang kedua, di sore hari, dan gerhana itu terjadi ya menjelang siang hari. Jadi sebelum matahari terbenam. Dan yang ketiga, saat terbenam matahari itu
bulan berada di atas ufuk dengan ketinggian 1 derajat 47 menit 58 detik. Nah, jadi oleh karena itu pada Kamis sore parameter untuk memasuki bulan Syawal telah terpenuhi ketiganya. Oleh karena itulah Muhammadiyah memutuskan bahwa hari Jumat adalah tanggal 1 Syawal, yaitu hari Idul Fitri itu. Jadi itu dasarnya. Jadi tidak berdasarkan penampakan, tapi berdasarkan posisi geometris 3 benda langit, matahari, bulan, dan bumi, seperti saya jelaskan tadi. Mungkin dari saya cukup sekian. Cuma kenapa kita pakai hisab? Sering juga ditanyakan itu. Yang pertama ya untuk kemudahan dan kepraktisan saja, karena kemudahan itu dalam Quran sebuah prinsip, yuridullahu bikumul yusr. Allah menghendaki kemudahan bagimu, wala yuridu bikumul usr, tidak menghendaki kesukaran. Nah, salah satu yang memberi kemudahan kepada hidup kita itu adalah kemajuan ilmu dan teknologi. Jadi kemajuan ilmu dan teknologi, ya seperti kita punya HP, kita bisa naik mobil dan sebagainya, itu kemudahan-kemudahan berkat kemajuan ilmu. Lah, dalam penentuan awal bulan baru kita pun memanfaatkan kemudahan yang diberikan oleh pengetahuan, di mana ya hasil pengetahuan itu kita manfaatkan. Kita nggak usah terlalu bersusah-susah mengeluarkan biaya yang besar untuk menentukan masuk bulan baru seperti bulan Ramadan, Syawal, dan Zulhijjah. Ya kita cukup melakukan perhitungan itu. Jadi itulah. Jadi antara lain kenapa kita menggunakan hisab, ya di antaranya kemudahan. Dan kenapa juga kok 0 derajat itu tidak harus 2, tidak 3, tidak 4. Itu karena kita adalah kawasan yang berada di bagian timur, di bagian zona timur bumi. Kita GMT 7, artinya kita 7 jam mendahului GMT. Jadi kita di timur. Kalau kita terlalu tinggi, itu berarti ya kita akan terlambat memasuki bulan baru. Dan rendah di timur itu penting untuk menuju penyatuan kalender Islam secara global. Nah, jadi demikian, dan terima kasih pada sekretaris yang beri waktu pada saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Menteri Agama Yakut Khalil Qaumas mengimbau umat Islam agar tetap menjaga persaudaraan. Tak lupa ia juga ingatkan mengenai toleransi terkait potensi perbedaan waktu perayaan Idul Fitri 1444 Hijriah. Ia juga menegaskan jangan sampai ada khotbah yang bermuatan politik di hari raya ini. Hal tersebut disampaikan oleh Menak Yakut melalui surat edaran atau SE Menteri Agama tentang penyelenggaraan Hari Raya Idul Fitri tahun 2023. Ia menegaskan agar masyarakat selalu bertoleransi dalam menyikapi perbedaan waktu hari raya. Pasalnya diketahui perayaan Hari Raya Idul Fitri 1444 Hijriah kemungkinan akan berbeda. PP Muhammadiyah telah menetapkan Idul Fitri jatuh pada Jumat 21 April. Sedangkan pemerintah menetapkan bahwa 1 Syawal 1444 Hijriah melalui Rukyatul Hilal. Di sini posisi hilal belum mencapai ketentuan Menteri Agama Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia, dan Singapura atau Mabit. Lebih lanjut, selain terkait perbedaan waktu Idul Fitri,
Menak Yakut juga memberi himbauan lain, yaitu agar lakukan takbiran di masjid, musola atau tempat lain yang memperhatikan surat edaran tentang pedoman penggunaan pengeras suara di masjid dan musola. Takbir keliling diperbolehkan namun harus tertib, ikuti aturan pemerintah dan menjunjung tinggi nilai toleransi. Terakhir, terkait materi khotbah Idul Fitri, ditegaskan tidak boleh bermuatan politik praktis. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Menteri Agama Yahud Khalil Qoumas menerbitkan surat edaran penyelenggaraan Hari Raya Idul Fitri 1444 Hijriah atau 2033 Masehi dengan nomor surat edaran 5 tahun 2023. Dalam surat yang diterbitkan itu, Menteri Agama menghimbau umat Islam untuk menjaga ukhuwah Islamiyah dalam menyikapi perbedaan awal Syawal tahun ini. Diketahui pengurus pusat Muhammadiyah memang sudah menginformasikan bahwa mereka akan merayakan Lebaran Idul Fitri tahun ini pada 21 April atau Jumat besok. Sedangkan pemerintah bakal menggelar sidang isbat atau penetapan awal Syawal Ramadan mau masuk Kamis Syawal 1444 Hijriah terlebih dahulu pada hari ini, Kamis 20 April. Umat Islam diimbau untuk tetap menjaga ukhuwah Islamiyah kemungkinan perbedaan penetapan 1 Syawal 1444 Hijriah. Sementara itu, pemerintah melalui Kementerian Agama akan melaksanakan sidang isbat penetapan Lebaran Idul Fitri 2023 atau Syawal 1 Syawal 1444 Hijriah di kantor Kemenang Jakarta Pusat pada Kamis 20 April sore ini. Sidang isbat akan dipimpin langsung oleh Menteri Agama Yahud Khalil Qoumas di Auditorium HM dari BMKG 4 Kemenak secara tertutup. Dalam informasi yang diterima, sidang isbat akan diawali dengan seminar pemaparan posisi hilal pada pukul 17 waktu Indonesia Barat. Seminar posisi hilal ini dilaksanakan Kemenak secara terbuka untuk umum. Kemenak bahkan menyediakan live streaming di kanal YouTube mereka. Kemudian sidang isbat akan dimulai setelah salat maghrib atau sekitar pukul 18:15 waktu Indonesia Barat. Menteri Agama sendiri yang akan memimpin jalannya sidang isbat yang akan digelar secara tertutup sore nanti. Setelah dicapai keputusan, Menak dan sejumlah perwakilan dari pihak lain akan memberikan hasil sidang isbat penetapan Lebaran 2023 dalam konferensi pers. Rencananya jumpa pers tersebut akan digelar pada pukul 19:05 waktu Indonesia Barat. Adapun pada Kamis 20 April atau hari ini, posisi hilal saat matahari terbenam di seluruh wilayah Indonesia berada di atas ufuk. Posisi hilal berada pada ketinggian 0 derajat 45 menit hingga 2 derajat 21,6 menit dengan sudut elongasi antara 1 derajat 28,2 menit hingga 3 derajat 5,4 menit. Dirjen Bimas Islam Kemenak Kamarudin mengatakan hasil hisab dan rukyatul hilal ini akan dibahas dalam sidang isbat untuk kemudian ditetapkan kapan jatuhnya 1 Syawal. Sementara itu, Kemenak mempersiapkan lokasi pengamatan hilal yang tersebar di 123 titik di seluruh Indonesia. Kamarudin mengatakan lokasi pengamatan hilal di Aceh sebagai wilayah paling barat Indonesia berada di Observatorium Tengku Cikuta Karang Loknya dan Bukit Blangtiron Lok Seumawe. Sementara lokasi pemantauan hilal di Jakarta berada di Gedung Kanwil Agama DKI Jakarta, Masjid Hasyim Asy'ari Jakarta Barat, Ponpes Hidayatullah Basmol Jakarta Barat, dan Pulau Pramuka Kepulauan Seribu. Kemudian pemantauan hilal juga dilakukan di wilayah paling timur Indonesia, yaitu Papua. Lokasi pemantauan hilal di Papua berada di Hotel Waigo Sorong, dan Pantai Hotel Nirmala Beach, Kabupaten Biak Numfor. Saya akan menyampaikan maklumat pimpinan Pusat Muhammadiyah nomor 1 MLM I.0/E/2003
tentang penetapan hasil hisab Ramadan, Syawal dan Zulhijjah 1444 Hijriah. Jadi ini maklumat PP yang sudah dikeluarkan sebelum Ramadan, mencakup 3 bulan ibadah, Ramadan, Syawal dan Zulhijjah. Nah, terkait Syawal ini diputuskan bahwa 1 Syawal 1444 Hijriah jatuh pada hari Jumat Pahing tanggal 21 April tahun 2023 Masehi. Jadi Rabu, Kamis, Jumat, ya 3 hari lagi. Jadi dasar penetapan itu adalah perhitungan hisab hakiki wujudul hilal. Jadi hisab hakiki wujudul hilal itu adalah kriteria untuk menentukan awal bulan baru Hijriah, termasuk bulan-bulan ibadah Ramadan, Syawal dan Zulhijjah dengan 3 kriteria. Pertama, telah terjadi ijtima'. Yang kedua, ijtima' itu terjadi sebelum tenggelam matahari. Dan yang ketiga, saat matahari tenggelam itu bulan masih berada di atas ufuk, artinya belum tenggelam. Nah, untuk akhir Ramadan, ijtima'nya terjadi lusa, hari Kamis. Ijtima' itu adalah 3 benda langit, matahari, bulan, dan bumi berada pada garis lurus. Besok itu benar-benar lurus. Bukan besok, maksud saya lusa itu benar-benar lurus sehingga terjadi gerhana matahari. Jadi matahari terlindungi oleh bulan dari permukaan bumi walaupun tidak seluruh permukaan bumi. Nah, jadi itu namanya ijtima'. Tapi ijtima' itu terkadang ya tidak gerhana, tapi dalam beberapa waktu tertentu terjadi gerhana seperti lusa, Kamis akan terjadi gerhana. Itu pertanda bulan berjalan berakhir. Kemudian yang kedua, di sore hari, dan gerhana itu terjadi ya menjelang siang hari. Jadi sebelum matahari terbenam. Dan yang ketiga, saat terbenam matahari itu bulan berada di atas ufuk dengan ketinggian 1 derajat 47 menit 58 detik. Nah, jadi oleh karena itu pada Kamis sore parameter untuk memasuki bulan Syawal telah terpenuhi ketiganya. Oleh karena itulah Muhammadiyah memutuskan bahwa hari Jumat adalah tanggal 1 Syawal, yaitu hari Idul Fitri itu. Jadi itu dasarnya. Jadi tidak berdasarkan penampakan, tapi berdasarkan posisi geometris 3 benda langit, matahari, bulan, dan bumi, seperti saya jelaskan tadi. Mungkin dari saya cukup sekian. Cuma kenapa kita pakai hisab? Sering juga ditanyakan itu. Yang pertama ya untuk kemudahan dan kepraktisan saja, karena kemudahan itu dalam Quran sebuah prinsip, yuridullahu bikumul yusr. Allah menghendaki kemudahan bagimu, wala yuridu bikumul usr, tidak menghendaki kesukaran. Nah, salah satu yang memberi kemudahan kepada hidup kita itu adalah kemajuan ilmu dan teknologi.
Jadi kemajuan ilmu dan teknologi, ya seperti kita punya HP, kita bisa naik mobil dan sebagainya, itu kemudahan-kemudahan berkat kemajuan ilmu. Lah dalam penentuan awal bulan baru, kita pun memanfaatkan kemudahan yang diberikan oleh pengetahuan, di mana ya hasil pengetahuan itu kita manfaatkan. Kita nggak usah terlalu bersusah-susah mengeluarkan biaya yang besar untuk menentukan masuk bulan baru seperti bulan Ramadan, Syawal dan Zulhijjah. Ya kita cukup melakukan perhitungan itu. Jadi itulah, jadi antara lain kenapa kita menggunakan hisab, ya diantaranya kemudahan. Dan kenapa juga kok 0 derajat itu tidak harus 2, tidak 3, tidak 4. Itu karena kita adalah kawasan yang berada di bagian timur, di bagian zona timur bumi. Kita GMT 7, artinya kita 7 jam mendahului GMT. Jadi kita di timur. Kalau kita terlalu tinggi, itu berarti ya kita akan terlambat memasuki bulan baru itu. Dan rendah di timur itu penting untuk menuju penyatuan kalender Islam secara global. Nah, jadi demikian, dan terima kasih pada sekretaris yang beri waktu pada saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Menteri Agama Yakut Khalil Qaumas mengimbau umat Islam agar tetap menjaga persaudaraan. Tak lupa ia juga ingatkan mengenai toleransi terkait potensi perbedaan waktu perayaan Idul Fitri 1444 Hijriah. Ia juga menegaskan jangan sampai ada khotbah yang bermuatan politik di hari raya ini. Hal tersebut disampaikan oleh Menak Yakut melalui surat edaran atau SE Menteri Agama tentang penyelenggaraan Hari Raya Idul Fitri tahun 2023. Ia menegaskan agar masyarakat selalu bertoleransi dalam menyikapi perbedaan waktu hari raya. Pasalnya diketahui perayaan Hari Raya Idul Fitri 1444 Hijriah kemungkinan akan berbeda. PP Muhammadiyah telah menetapkan Idul Fitri jatuh pada Jumat 21 April. Sedangkan pemerintah menetapkan bahwa 1 Syawal 1444 Hijriah melalui Rukyatul Hilal. Di sini posisi hilal belum mencapai ketentuan Menteri Agama Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia, dan Singapura atau MABIMS. Lebih lanjut, selain terkait perbedaan waktu Idul Fitri, Menak Yakut juga memberi himbauan lain, yaitu agar lakukan takbiran di masjid, musola atau tempat lain yang memperhatikan surat edaran tentang pedoman penggunaan pengeras suara di masjid dan musola. Takbir keliling diperbolehkan namun harus tertib, ikuti aturan pemerintah dan menjunjung tinggi nilai toleransi. Terakhir, terkait materi khotbah Idul Fitri, ditegaskan tidak boleh bermuatan politik praktis. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Kementerian Agama dijadwalkan akan menggelar sidang isbat penentuan Idul Fitri 1444 Hijriah atau Lebaran 2023 pada Kamis 20 April 2023 malam ini. Rangkaian sidang isbat akan dimulai pukul 17 waktu Indonesia Barat dan akan dipimpin langsung oleh Menteri Agama Yakut Khalil Qaumas di Auditorium HM Rasjidi Kemenak. Hasil sidang isbat penentuan Idul Fitri 1444 Hijriah atau 1 Syawal akan dapat disaksikan secara live streaming di kanal YouTube Kemenak RI. Untuk sidang isbat akan dilaksanakan secara tertutup mulai pukul 18.30 waktu Indonesia Barat. Sementara pengumuman hasil sidang isbat akan disiarkan secara langsung mulai pukul 19.05 waktu Indonesia Barat. Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama Kamarudin Amin mengatakan
menjelaskan, sidang isbat awal Syawal selalu dilaksanakan pada 29 Ramadan. Sidang isbat akan diawali dengan seminar pemaparan posisi hilal yang disampaikan tim Hisab Ruqyat Kemenak. Nantinya Kemenak akan melakukan pemantauan hilal atau Ruqyatul Hilal di berbagai provinsi. Kementerian Agama menurunkan tim ke 123 titik lokasi di seluruh Indonesia. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Menteri Agama Yahud Khalil Qaumas menerbitkan surat edaran penyelenggaraan Hari Raya Idul Fitri 1444 Hijriah atau 2023 Masehi dengan nomor surat edaran 5 tahun 2023. Dalam surat yang diterbitkan itu, Menteri Agama menghimbau umat Islam untuk menjaga ukhuwah Islamiyah dalam menyikapi perbedaan awal Syawal tahun ini. Diketahui pengurus pusat Muhammadiyah memang sudah menginformasikan bahwa mereka akan merayakan Lebaran Idul Fitri tahun ini pada 21 April atau Jumat besok. Sedangkan pemerintah bakal menggelar sidang isbat atau penetapan awal Syawal Ramadan mau masuk Kamis Syawal 1444 Hijriah terlebih dahulu pada hari ini, Kamis 20 April. Umat Islam diimbau untuk tetap menjaga ukhuwah Islamiyah dan toleransi dalam menyikapi kemungkinan perbedaan penetapan 1 Syawal 1444 Hijriah. Sementara itu, pemerintah melalui Kementerian Agama akan melaksanakan sidang isbat penetapan Lebaran Idul Fitri 2023 atau 1 Syawal 1444 Hijriah di kantor Kemenang Jakarta Pusat pada Kamis 20 April sore ini. Sidang isbat akan dipimpin langsung oleh Menteri Agama Yahud Khalil Qaumas di Auditorium HM Rasjidi Kemenak secara tertutup. Dalam informasi yang diterima, sidang isbat akan diawali dengan seminar pemaparan posisi hilal pada pukul 17 waktu Indonesia Barat. Seminar posisi hilal ini dilaksanakan Kemenak secara terbuka untuk umum. Kemenak bahkan menyediakan live streaming di kanal YouTube mereka. Kemudian sidang isbat akan dimulai setelah salat maghrib atau sekitar pukul 18:15 waktu Indonesia Barat. Menteri Agama sendiri yang akan memimpin jalannya sidang isbat yang akan digelar secara tertutup sore nanti. Setelah dicapai keputusan, Menak dan sejumlah perwakilan dari pihak lain akan memberikan hasil sidang isbat penetapan Lebaran 2023 dalam konferensi pers. Rencananya jumpa pers tersebut akan digelar pada pukul 19:05 waktu Indonesia Barat. Adapun pada Kamis 20 April atau hari ini, posisi hilal saat matahari terbenam di seluruh wilayah Indonesia berada di atas ufuk. Posisi hilal berada pada ketinggian 0 derajat 45 menit hingga 2 derajat 21,6 menit dengan sudut elongasi antara 1 derajat 28,2 menit hingga 3 derajat 5,4 menit. Dirjen Bimas Islam Kemenak Kamarudin mengatakan hasil hisab dan Ruqyatul Hilal ini akan dibahas dalam sidang isbat untuk kemudian ditetapkan kapan jatuhnya 1 Syawal. Sementara itu, Kemenak mempersiapkan lokasi pengamatan hilal yang tersebar di 123 titik di seluruh Indonesia. Kamarudin mengatakan lokasi pengamatan hilal di Aceh sebagai wilayah paling barat Indonesia berada di Observatorium Tengku Cikuta Karang Loknya dan Bukit Blangtiron Lok Seumawe. Sementara lokasi pemantauan hilal di Jakarta berada di Gedung Kanwil Agama DKI Jakarta, Masjid Hasyim Asy'ari Jakarta Barat, Ponpes Hidayatullah Basmol Jakarta Barat, dan Pulau Pramuka Kepulauan Seribu. Kemudian pemantauan hilal juga dilakukan di wilayah paling timur Indonesia, yaitu Papua. Lokasi pemantauan hilal di Papua berada di Hotel Waigo Sorong, dan Pantai Hotel Nirmala Beach, Kabupaten Biak Numfor. Saya akan menyampaikan maklumat pimpinan Pusat Muhammadiyah nomor 1 MLM I.0
E/2023 tentang penetapan hasil hisab Ramadan, Syawal dan Zulhijjah 1444 Hijriah. Jadi ini maklumat PP yang sudah dikeluarkan sebelum Ramadan, mencakup 3 bulan ibadah, Ramadan, Syawal dan Zulhijjah. Nah, terkait Syawal ini diputuskan bahwa 1 Syawal 1444 Hijriah jatuh pada hari Jumat Pahing tanggal 21 April tahun 2023 Masehi. Jadi Rabu, Kamis, Jumat, ya 3 hari lagi. Jadi dasar penetapan itu adalah perhitungan hisab hakiki wujudul hilal. Jadi hisab hakiki wujudul hilal itu adalah kriteria untuk menentukan awal bulan baru Hijriah, termasuk bulan-bulan ibadah Ramadan, Syawal dan Zulhijjah dengan 3 kriteria. Pertama, telah terjadi ijtima'. Yang kedua, ijtima' itu terjadi sebelum tenggelam matahari. Dan yang ketiga, saat matahari tenggelam itu bulan masih berada di atas ufuk, artinya belum tenggelam. Nah, untuk akhir Ramadan, ijtima'nya terjadi lusa, hari Kamis. Ijtima' itu adalah 3 benda langit, matahari, bulan dan bumi berada pada garis lurus. Besok itu benar-benar lurus. Bukan besok, maksud saya lusa itu benar-benar lurus sehingga terjadi gerhana matahari. Jadi matahari terlindungi oleh bulan dari permukaan bumi walaupun tidak seluruh permukaan bumi. Nah, jadi itu namanya ijtima'. Tapi ijtima' itu terkadang ya tidak gerhana, tapi dalam beberapa waktu tertentu terjadi gerhana seperti lusa, Kamis akan terjadi gerhana. Itu pertanda bulan berjalan berakhir. Kemudian yang kedua, di sore hari, dan gerhana itu terjadi ya menjelang siang hari. Jadi sebelum matahari terbenam. Dan yang ketiga, saat terbenam matahari itu bulan berada di atas ufuk dengan ketinggian 1 derajat 47 menit 58 detik. Nah, jadi oleh karena itu ekstra berkah pakai kartu debit pada Aladin di Alfamart. Kamis sore Dari ekstra potongan harga produk spesial Ramadan, parameter untuk memasuki bulan Syawal telah terpenuhi Aladin, Bank Syariah masa ketiganya. depan. Oleh karena itulah Muhammadiyah memutuskan bahwa hari Jumat adalah tanggal 1 Syawal, yaitu hari Idul Fitri. Jadi itu dasarnya. Jadi tidak berdasarkan penampakan, tapi berdasarkan posisi geometris 3 benda langit, matahari, bulan, dan bumi. Seperti saya jelaskan tadi. Mungkin dari saya cukup sekian. Cuma kenapa kita pakai hisab? Sering juga ditanyakan itu. Yang pertama ya untuk kemudahan dan kepraktisan saja. Karena kemudahan itu dalam Quran sebuah prinsip. Yuridullahu bikumul yusr. Allah menghendaki kemudahan bagimu. Wala yuridu bikumul usr. Tidak menghendaki kesukaran.
Nah, salah satu yang memberi kemudahan kepada hidup kita itu adalah kemajuan ilmu dan teknologi. Jadi kemajuan ilmu dan teknologi, ya seperti kita punya HP, kita bisa naik mobil dan sebagainya, itu kemudahan-kemudahan berkat kemajuan ilmu. Lah, dalam penentuan awal bulan baru, kita pun memanfaatkan kemudahan yang diberikan oleh pengetahuan, di mana ya hasil pengetahuan itu kita manfaatkan. Kita nggak usah terlalu bersusah-susah mengeluarkan biaya yang besar untuk menentukan masuk bulan baru seperti bulan Ramadan, Syawal dan Zulhijjah. Ya, kita cukup melakukan perhitungan itu. Jadi itulah, jadi antara lain kenapa kita menggunakan hisab, ya diantaranya kemudahan. Dan kenapa juga kok 0 derajat itu tidak harus 2, tidak 3, tidak 4. Itu karena kita adalah kawasan yang berada di bagian timur, di bagian zona timur bumi. Kita GMT 7, artinya kita 7 jam mendahului GMT. Jadi kita di timur. Kalau kita terlalu tinggi, itu berarti ya kita akan terlambat memasuki bulan baru itu. Dan rendah di timur itu penting untuk menuju penyatuan kalender Islam secara global. Nah, jadi demikian, dan terima kasih pada sekretaris yang memberi waktu pada saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Menteri Agama Yakut Khalil Qaumas mengimbau umat Islam agar tetap menjaga persaudaraan. Tak lupa ia juga ingatkan mengenai toleransi terkait potensi perbedaan waktu perayaan Idul Fitri 1444 Hijriah. Ia juga menegaskan jangan sampai ada khotbah yang bermuatan politik di hari raya ini. Hal tersebut disampaikan oleh Menak Yakut melalui surat edaran atau SE Menteri Agama tentang penyelenggaraan Hari Raya Idul Fitri tahun 2023. Ia menegaskan agar masyarakat selalu bertoleransi dalam menyikapi perbedaan waktu hari raya. Pasalnya diketahui perayaan Hari Raya Idul Fitri 1444 Hijriah kemungkinan akan berbeda. PP Muhammadiyah telah menetapkan Idul Fitri jatuh pada Jumat 21 April. Sedangkan pemerintah menetapkan bahwa 1 Syawal 1444 Hijriah melalui Rukyatul Hilal. Di sini posisi hilal belum mencapai ketentuan Menteri Agama Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia, dan Singapura atau MABIMS. Lebih lanjut, selain terkait perbedaan waktu Idul Fitri, Menak Yakut juga memberi himbauan lain, yaitu agar lakukan takbiran di masjid, musola atau tempat lain yang memperhatikan surat edaran tentang pedoman penggunaan pengeras suara di masjid dan musola. Takbir keliling diperbolehkan namun harus tertib, ikuti aturan pemerintah dan menjunjung tinggi nilai toleransi. Terakhir, terkait materi khotbah Idul Fitri, ditegaskan tidak boleh bermuatan politik praktis. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Kementerian Agama dijadwalkan akan menggelar sidang isbat penentuan Idul Fitri 1444 Hijriah atau Lebaran 2023 pada Kamis 20 April 2023 malam ini. Rangkaian sidang isbat akan dimulai pukul 17 waktu Indonesia Barat dan akan dipimpin langsung oleh Menteri Agama Yakut Khalil Qaumas di Auditorium HM Rasjidi Kemenak.
Hasil sidang isbat penentuan Idul Fitri 1444 Hijriah atau 1 Syawal akan dapat disaksikan secara live streaming di kanal YouTube Kemenak RI. Untuk sidang isbat akan dilaksanakan secara tertutup mulai pukul 18.30 waktu Indonesia Barat. Sementara pengumuman hasil sidang isbat akan disiarkan secara langsung mulai pukul 19.05 waktu Indonesia Barat. Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama Kamarudin Amin mengatakan sidang isbat awal Syawal selalu dilaksanakan pada 29 Ramadan. Sidang isbat akan diawali dengan seminar pemaparan posisi hilal yang disampaikan tim Hisab Ruqyat Kemenak. Nantinya Kemenak akan melakukan pemantauan hilal atau Ruqyatul Hilal di berbagai provinsi. Kementerian Agama menurunkan tim ke 123 titik lokasi di seluruh Indonesia. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Menteri Agama Yahud Khalil Qaumas menerbitkan surat edaran penyelenggaraan Hari Raya Idul Fitri 1444 Hijriah atau 2033 Masehi dengan nomor surat edaran 5 tahun 2023. Dalam surat yang diterbitkan itu, Menteri Agama menghimbau umat Islam untuk menjaga ukhuwah Islamiyah dalam menyikapi perbedaan awal Syawal tahun ini. Diketahui pengurus pusat Muhammadiyah memang sudah menginformasikan bahwa mereka akan merayakan Lebaran Idul Fitri tahun ini pada 21 April atau Jumat besok. Sedangkan pemerintah bakal menggelar sidang isbat atau penetapan awal Syawal Ramadan, maksud kami Syawal 1444 Hijriah terlebih dahulu pada hari ini, Kamis 20 April. Umat Islam diimbau untuk tetap menjaga ukhuwah Islamiyah dan toleransi dalam menyikapi kemungkinan perbedaan penetapan 1 Syawal 1444 Hijriah. Sementara itu, pemerintah melalui Kementerian Agama akan melaksanakan sidang isbat penetapan Lebaran Idul Fitri 2023 atau 1 Syawal 1444 Hijriah di kantor Kemenak Jakarta Pusat pada Kamis 20 April sore ini. Sidang isbat akan dipimpin langsung oleh Menteri Agama Yahud Khalil Qaumas di Auditorium HM Rasjidi Kemenak secara tertutup. Dalam informasi yang diterima, sidang isbat akan diawali dengan seminar pemaparan posisi hilal pada pukul 17 waktu Indonesia Barat. Seminar posisi hilal ini dilaksanakan Kemenak secara terbuka untuk umum. Kemenak bahkan menyediakan live streaming di kanal YouTube mereka. Kemudian sidang isbat akan dimulai setelah salat maghrib atau sekitar pukul 18.15 waktu Indonesia Barat. Menteri Agama sendiri yang akan memimpin jalannya sidang isbat yang akan digelar secara tertutup sore nanti. Setelah dicapai keputusan, Menak dan sejumlah perwakilan dari pihak lain akan memberikan hasil sidang isbat penetapan Lebaran 2023 dalam konferensi pers. Rencananya jumpa pers tersebut akan digelar pada pukul 19.05 waktu Indonesia Barat. Adapun pada Kamis 20 April atau hari ini, posisi hilal saat matahari terbenam di seluruh wilayah Indonesia berada di atas ufuk. Posisi hilal berada pada ketinggian 0 derajat 45 menit hingga 2 derajat 21,6 menit dengan sudut elongasi antara 1 derajat 28,2 menit hingga 3 derajat 5,4 menit. Dirjen Bimas Islam Kemenak Kamarudin mengatakan hasil hisab dan Ruqyatul Hilal ini akan dibahas dalam sidang isbat untuk kemudian ditetapkan kapan jatuhnya 1 Syawal. Sementara itu, Kemenak mempersiapkan lokasi pengamatan hilal yang tersebar di 123 titik di seluruh Indonesia. Kamarudin mengatakan lokasi pengamatan hilal di Aceh sebagai wilayah paling barat Indonesia berada di Observatorium Tengku Cikuta Karang Loknya dan Bukit Blangtiron Lok Seumawe. Sementara lokasi pemantauan hilal di Jakarta berada di Gedung Kanwil Agama DKI Jakarta, Masjid Hasyim Asy'ari Jakarta Barat, Ponpes Hidayatullah Basmol Jakarta Barat, dan Pulau Pramuka Kepulauan Seribu.
Kemudian pemantauan hilal juga dilakukan di wilayah paling timur Indonesia, yaitu Papua. Lokasi pemantauan hilal di Papua berada di Hotel Waigo Sorong, dan Pantai Hotel Nirmala Beach, Kabupaten Biak Numfor. Saya akan menyampaikan maklumat pimpinan Pusat Muhammadiyah nomor 1 MLM I.E/2023 tentang penetapan hasil hisab Ramadan, Syawal dan Zulhijjah 1444 Hijriah. Jadi ini maklumat PP yang sudah dikeluarkan sebelum Ramadan, mencakup 3 bulan ibadah, Ramadan, Syawal dan Zulhijjah. Nah, terkait Syawal ini diputuskan bahwa 1 Syawal 1444 Hijriah jatuh pada hari Jumat Pahing tanggal 21 April tahun 2023 Masehi. Jadi Rabu, Kamis, Jumat, ya 3 hari lagi. Jadi dasar penetapan itu adalah perhitungan hisab hakiki wujudul hilal. Jadi hisab hakiki wujudul hilal itu adalah kriteria untuk menentukan awal bulan baru Hijriah, termasuk bulan-bulan ibadah Ramadan, Syawal dan Zulhijjah dengan 3 kriteria. Pertama, telah terjadi ijtima'. Yang kedua, ijtima' itu terjadi sebelum tenggelam matahari. Dan yang ketiga, saat matahari tenggelam itu bulan masih berada di atas ufuk, artinya belum tenggelam. Nah, untuk akhir Ramadan, ijtima'nya terjadi lusa, hari Kamis. Ijtima' itu adalah 3 benda langit, matahari, bulan, dan bumi berada pada garis lurus. Besok itu benar-benar lurus. Bukan besok, maksud saya lusa itu benar-benar lurus sehingga terjadi gerhana matahari. Jadi matahari terlindungi oleh bulan dari permukaan bumi walaupun tidak seluruh permukaan bumi. Nah, jadi itu namanya ijtima'. Tapi ijtima' itu terkadang ya tidak gerhana, tapi dalam beberapa waktu tertentu terjadi gerhana seperti lusa, Kamis akan terjadi gerhana. Itu pertanda bulan berjalan berakhir. Kemudian yang kedua, di sore hari, dan gerhana itu terjadi ya menjelang siang hari. Jadi sebelum matahari terbenam. Dan yang ketiga, saat terbenam matahari itu bulan berada di atas ufuk dengan ketinggian 1 derajat 47 menit 58 detik. Nah, jadi oleh karena itu pada Kamis sore parameter untuk memasuki bulan Syawal telah terpenuhi ketiganya. Oleh karena itulah Muhammadiyah memutuskan bahwa hari Jumat adalah tanggal 1 Syawal, yaitu hari Idul Fitri itu. Jadi itu dasarnya. Jadi tidak berdasarkan penampakan, tapi berdasarkan posisi geometris
tiga benda langit, matahari, bulan, dan bumi, seperti saya jelaskan tadi. Mungkin dari saya cukup sekian. Cuma kenapa kita pakai hisab? Sering juga ditanyakan itu. Yang pertama ya untuk kemudahan dan kepraktisan saja, karena kemudahan itu dalam Quran sebuah prinsip, yuridullahu bikumul yusr. Allah menghendaki kemudahan bagimu, wala yuridu bikumul usr, tidak menghendaki kesukaran. Nah, salah satu yang memberi kemudahan kepada hidup kita itu adalah kemajuan ilmu dan teknologi. Jadi kemajuan ilmu dan teknologi, ya seperti kita punya HP, kita bisa naik mobil dan sebagainya, itu kemudahan-kemudahan berkat kemajuan ilmu. Lah, dalam penentuan awal bulan baru, kita pun memanfaatkan kemudahan yang diberikan oleh pengetahuan, di mana ya hasil pengetahuan itu kita manfaatkan, kita nggak usah terlalu bersusah-susah mengeluarkan biaya yang besar untuk menentukan masuk bulan baru seperti bulan Ramadan, Syawal, dan Zulhijjah. Ya, kita cukup melakukan perhitungan itu. Jadi itulah, jadi antara lain kenapa kita menggunakan hisab, ya diantaranya kemudahan. Dan kenapa juga kok 0 derajat itu tidak harus 2, tidak 3, tidak 4. Itu karena kita adalah kawasan yang berada di bagian timur, di bagian zona timur bumi. Kita GMT 7, artinya kita 7 jam mendahului GMT. Jadi kita di timur. Kalau kita terlalu tinggi, itu berarti ya kita akan terlambat memasuki bulan baru itu. Dan rendah di timur itu penting untuk menuju penyatuan kalender Islam secara global. Nah, jadi demikian, dan terima kasih pada sekretaris yang beri waktu pada saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Menteri Agama Yakut Khalil Qaumas mengimbau umat Islam agar tetap menjaga persaudaraan. Tak lupa ia juga ingatkan mengenai toleransi terkait potensi perbedaan waktu perayaan Idul Fitri 1444 Hijriah. Ia juga menegaskan jangan sampai ada khotbah yang bermuatan politik di hari raya ini. Hal tersebut disampaikan oleh Menak Yakut melalui surat edaran atau SE Menteri Agama tentang penyelenggaraan Hari Raya Idul Fitri tahun 2023. Ia menegaskan agar masyarakat selalu bertoleransi dalam menyikapi perbedaan waktu hari raya. Pasalnya diketahui perayaan Hari Raya Idul Fitri 1444 Hijriah kemungkinan akan berbeda. PP Muhammadiyah telah menetapkan Idul Fitri jatuh pada Jumat 21 April. Sedangkan pemerintah menetapkan bahwa 1 Syawal 1444 Hijriah melalui Rukyatul Hilal. Di sini posisi hilal belum mencapai ketentuan Menteri Agama Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia, dan Singapura atau MABIMS. Lebih lanjut, selain terkait perbedaan waktu Idul Fitri, Menak Yakut juga memberi himbauan lain, yaitu agar lakukan takbiran di masjid, musola atau tempat lain yang memperhatikan surat edaran tentang pedoman penggunaan pengeras suara di masjid dan musola. Takbir keliling diperbolehkan namun harus tertib, ikuti aturan pemerintah dan menjunjung tinggi nilai toleransi. Terakhir, terkait materi khotbah Idul Fitri, ditegaskan tidak boleh bermuatan politik praktis. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Tadi aspek kemudahannya, dan kemudahannya juga bukan pragmatis, tapi kemudahan yang diberikan agama. Yang tadi dibacakan oleh Prof. Samsu, yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra.
Allah dalam kita beragama dan kehidupan itu menghendaki kemudahan, bukan kesusahan. Termasuk waktu kita COVID itu kan, biasanya kita berkerumun berjamaah di masjid, tapi karena menghindari kemudaratan, kita laksanakan sendiri-sendiri atau di rumah. Nah, Muhammadiyah memandang kemudahannya banyak dari hisab itu, gitu kan. Tadi ada kawasan yang memang itu lebih afdol dan kuat ketika dengan hisab wujudul hilal. Yang kedua, Muhammadiyah dengan wujudul hilal sebagaimana konsep wujud itu kan prinsipnya pada keberadaan gitu ya. Pada wujudnya hilal 0 derajat sampai berapapun, itulah yang dipakai oleh Muhammadiyah. Maka jangan ditanyakan berapa derajatnya untuk menentukan, karena dari 0 sampai sekian. Nah, penampakan itu bagi kami memang bisa mudah, bisa susah, kan gitu loh. Jadi ada penampakan itu pas kebetulan terang, mata kita juga tidak terhalang, teknologi kita juga lancar, maka bisa melihat hilal. Tapi pas tidak bisa melihat, nah bagi kami tidak bisa melihat atau tidak tampak di hadapan kita, belum tentu bahwa hilal itu tidak ada. Nah gitu. Jadi bagi kami bahwa jauh lebih punya kekuatan ketika konsepnya wujud ada. Ini kan memang ada perbedaan kriteria ya dalam menetapkan. Yang satu imkanur ru'yah itu di pemerintah menggabungkan hisab dan ru'yah. Jadi kemudian hisabnya itu dihitung berapa tingginya, tetapi harus dihitung bahwa masuknya itu kalau umkan ru'yah. Kalau Ya, saudara, ini adalah live terkini pantauan hilal untuk menentukan 1 Syawal 1444 Hijriah yang bisa kami tampilkan dari beberapa wilayah seperti di kota Ternate, Kupang, kemudian Sorong, dan juga Takalar, Sulawesi Selatan. Tampak ini memang tidak terlihat adanya hilal begitu, lantaran memang hanya tampak gelap saja di beberapa wilayah. Ini adalah di beberapa wilayah di Indonesia Timur. Dari pemerintah sendiri, saudara, melakukan pemantauan hilal di setidaknya 123 titik. Sidang isbat terkait penetapan lebaran ini digelar dan rencananya juga akan dihadiri oleh beberapa pihak. Ada 123 titik bisa kami informasikan yang juga nantinya akan sama-sama dipantau bersamaan apakah memang ini hilal sudah terlihat untuk menentukan awal 1 Syawal 1444 Hijriah ataupun akan jatuh pada hari Jumat atau pada hari Sabtu esok hari. Beberapa tempat atau lokasi pengamatan ini seperti di Aceh hingga ke wilayah paling barat Indonesia, yakni Observatorium, TGK Cikuta Karanglokna, dan Bukit Biang Tironlok Sumawe. Lokasi pemantauan hilal di Jakarta ada di Gedung Kanwil Agama DKI Jakarta, kemudian di Masjid Hasyim Asy'ari Jakarta Barat, Ponpes Hidayatullah Basmol Jakarta Barat, hingga Pulau Pramuka Kepulauan Seribu. Sementara pemantauan hilal juga dilakukan di wilayah timur Indonesia, yakni di wilayah Papua. Lokasi pantauan hilal di Papua berada di Hotel Waigo, kemudian di pantai Hotel Nirmala Beach, yakni berada di Kabupaten Biak Numfor. Nantinya seusai pantauan hilal ini akan dilanjutkan dengan sidang isbat yang rencananya dimulai pukul 18:15 waktu Indonesia Barat, dan konferensi pers atau penetapan 1 Syawal 1444 Hijriah
Rencananya akan digelar sekira pukul 19.05 waktu Indonesia Barat. Ini adalah pantauan hilal, saudara, yang bisa dilihat dari wisata pantai Galesong Takalar, Sulawesi Selatan. Tempat ini memang belum terlihat adanya hilal dari pantauan sekira pukul 17.49 waktu Indonesia Tengah, yang mana ini sekira pukul 16.50 waktu Indonesia Barat. Sama dengan di wilayah Takalar di Jembrana, Bali juga ini justru terlihat hanya gelap saja, masih sekira pukul 17.49 waktu Indonesia Barat. Dan pantauan hilal sampai sekarang masih terus dilakukan untuk menentukan kapan jatuhnya 1 Syawal 1444 Hijriah. Di beberapa lokasi ini juga terlihat bahwa memang belum tampak hilal yang bisa menentukan akan jatuhnya 1 Syawal 1444 Hijriah. Nantinya pemerintah yang akan menyampaikan kapan 1 Syawal atau Idul Fitri 2025 ini akan ditetapkan setelah menjalani sidang isbat yang digelar hari ini, dan nantinya konferensi pers akan dilakukan sekira pukul 19.05 waktu Indonesia Barat setelah pantauan hilal dilakukan di 123 titik yang tersebar di seluruh wilayah di Indonesia.
kita lihat ini matahari dalam kondisi yang sangat clear. Saya lihat gua lihat. Boleh nggak sih? Ntar aja itu mah. Iya, Bang. Jangan kameranya kanan. Terus. Nanti ada pintu kecil. Jangan ke bawah arah videonya, jangan ke bawah, samperin aja ambil kanan. Nah. Itu kan yang tadi ya? Yang ini ya? Yang diwawancara ya? Iya kan? Iya. Alat-alatnya udah tanda-tanda yang gituin kamera. Ngegerakin orang semua. Laut. Dia akan durasi yang panjang dan akan sama Oh saya, saya terfokus ini. Oh kalau sebelum itu nggak apa-apa, saya berani share. Terus ini nanti harus kalau untuk keterangan awal yang bisa dikutip itu apa sih untuk video ini pemantauan dilihat apakah udah ada kesimpulannya terkait pertama data dulu data di atas. Pertama ini datanya tempatnya di mana tuh? Ya, ini simulasi saya gambar ya. Ketika matahari terbenam dia di atas matahari, di sebelah kanan matahari itu juga seperti itu. Sabit ya Pak? Iya sabit kecil, tapi tingginya sekitar 1 derajat 44. Ini kapan Pak? Nanti ketika matahari terbenam jam 17.50. Walaupun Ramadan kan 17.53, ya itu kan ikhtiar 2 menit 3 menit. Jadi kan terbenam. Belum terbenam. Iya, keluar dari sebelah sini. Tapi sejauh ini udah terlihat belum.